Saudaraku, kita tentu sangat setuju bahwa pekerjaan baik tidak cukup untuk menyelamatkan kita masuk ke dalam surga yang kekal. Tetapi jangan lupa, kita juga harus memahami, tidak ada orang yang dapat mengaku percaya bahwa dia adalah pengikut Kristus tanpa pekerjaan baik. Lewat apa yang kita lakukan, orang tahu apakah kita memiliki iman yang benar atau tidak. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, kita sudah belajar bahwa dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah sendiri sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi mengapa manusia banyak gagal melakukan pekerjaan baik? Karena ayat ini saudara harus lengkapi lagi dengan apa yang ditulis dalam Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Ternyata Allah sudah menyiapkan pekerjaan baik itu, dan kita harus mempelajarinya, bagaimana kita hidup di dalamnya, supaya kita mampu melakukannya. Ada banyak orang yang ingin menjadi dokter, tapi tidak mau belajar bagaimana caranya supaya menjadi dokter. Ada banyak orang yang ingin menjadi tentara, menjadi jenderal, tapi tidak banyak orang yang mempersiapkan diri, membekali diri untuk bisa menjadi seorang jenderal. Disinilah letak daripada persoalannya. Ada gap di sana antara apa yang Allah sudah persiapkan dengan apa yang kita lakukan untuk bisa kita mewujudkan apa yang Allah sudah persiapkan. Titus 3 ayat 14 mengatakan, kita harus belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik itu. Supaya apa? Titus mengatakan dua hal. Yang pertama, supaya kita mampu memenuhi keperluan hidup yang pokok. Pekerjaan-pekerjaan baik yang pertama sekali berguna bagi diri kita sendiri, yaitu kita mampu memenuhi kebutuhan pokok kita. Ketika pekerjaan saudara baik, profesi saudara baik, sikap saudara baik, kelakuan saudara baik, perkataan kita baik, maka di sana tentu saja ada banyak perkenanan Tuhan. Di sana tentu saja ada banyak hal-hal yang Tuhan lihat bahwa engkau sangat mengasihi Dia, dan engkau benar-benar menunjukkan engkau adalah anaknya. Tentu saja Tuhan memberkati hidup kita, karena Dia berkenan kepada kita. Tetapi yang kedua, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ketika kita mampu melakukan pekerjaan baik, terus belajar untuk melakukannya. Juga dikatakan supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, ini supaya apa? Hidup yang berbuah. Dan hidup yang berbuah itu adalah hidup yang dapat dinikmati oleh orang lain. Karena tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri. Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Dan pekerjaan-pekerjaan baik itu adalah buah yang akan dapat dinikmati oleh orang lain. Kelakuan baik kita, perkataan baik kita, sikap baik kita, orang nilai sebagai sebuah buah yang akan dinikmati. Amsal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita perlu belajar untuk menambah ilmu.
Kita perlu belajar supaya kita memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana ilmunya untuk berinteraksi dengan sesama. Bagaimana ilmu berkomunikasi yang baik. Bagaimana memiliki pertimbangan demi pertimbangan supaya saat kita menegur sekalipun orang tidak menjadi tersinggung dan seterusnya. Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Cara lain daripada belajar adalah, selain daripada menimba ilmu, juga kita belajar lewat pengalaman yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan pernah izinkan kita menjadi orang susah, Tuhan ingin supaya kita belajar bagaimana menghormati, mengasihi orang yang susah. Karena kita pernah merasakan bagaimana tidak enaknya kalau susah. Kalau kita pernah mengalami duka cita, Tuhan mau belajar. Tuhan mau supaya kita belajar agar kita pun bisa memperlakukan orang yang sedang berduka cita, yaitu dengan memberikan, menunjukkan empati, sehingga dia merasa tidak sendiri. Karena ketika kita berduka cita, kita sangat membutuhkan dukungan ataupun sahabat. Dan di sanalah muncul perbuatan-perbuatan baik kita. Ayo saudaraku, mari terus belajar untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu berguna untukmu sendiri, untuk kita. Dan juga menjadi buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Tuhan Yesus menolong kita.